Tommy dan Billy ternyata masih belum mati setelah Hex runtuh dan sepertinya bakal muncul kembali dan beraksi di Marvel Cinematic Universe. Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kita kali ini kita bakal ngebahas tentang post credit scene dari episode 9 series WandaVision. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Episode 9 akhirnya menutup series WandaVision dengan 2 post-credit scene yang tentunya mereveal misteri baru yang membuat kita bertanya-tanya dan juga penasaran. Dimana di post-credit scene ini kita secara khusus ditunjukkan dengan 2 sosok karakter utama dari series ini, yaitu Monica Rambeau dan juga Wanda Maximoff. Nah, kalau di post-credit scene pertama atau mid-credit scene, kita sendiri ditunjukkan dengan sosok Monica yang dipanggil oleh seorang agen FBI yang tidak diketahui namanya ke sebuah teater kosong. Dimana di sana, agen FBI ini mereveal identitas dirinya sebagai seorang Skrull wanita yang kemungkinan besar adalah putri dari Talos. Dimana kalau kita lihat sepanjang film MCU, kita baru melihat sosok putri Talos ini sejak kemunculannya di film Captain Marvel yang pertama. Yang bisa jadi arc story-nya berlanjut di MCU dengan diceritakan kalau putri Talos ini ternyata juga ikut saat kedua orang tuanya, yaitu Talos dan juga Soren, melakukan misi mereka di bumi dengan menyamar sebagai agen dari S.H.I.E.L.D. Selain itu, kehadiran dari bangsa Skrull di series ini sendiri sebenarnya udah berkembang sejak lama, terutama dari rumor dan juga petunjuk yang ditis oleh Jimmy Woo di papan investigasinya, yang menuliskan bangsa Skrull sebagai salah satu dalang di balik realitas Hex Wanda, yang tentunya ini terbantahkan karena realitas ini kembali lagi dibuat oleh Wanda dengan Chaos Magic-nya. Dan dari petunjuk yang diberikan oleh Jimmy Woo tentang Skrull, apakah ini berarti Jimmy Woo pernah bersinggungan sebelumnya dengan bangsa Skrull? Bisa jadi iya, karena kalau Jimmy Woo tidak mengenal bangsa Skrull sebelumnya, mana mungkin dia menuliskan bangsa Skrull sebagai salah satu kandidat dari dalang Hex buatan Wanda. Dan mungkin saja keterlibatannya ini ada hubungannya dengan sosok Talos, Soren, dan juga putrinya yang menyusup ke organisasi S.H.I.E.L.D. atau mungkin badan lainnya termasuk FBI. Dimana dari sini, Jimmy Woo bisa jadi mulai curiga dan beranggapan kalau bangsa Skrull mungkin saja jahat karena kemampuannya yang bisa menyusup kemana saja, tanpa diketahui motivasinya apa. Entah itu baik atau tujuan jahat. Sehingga inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa Jimmy Woo akhirnya menuliskan bangsa Skrull sebagai salah satu kandidat yang berpotensi sebagai dalang di balik terciptanya realitas Wanda. Atau bisa jadi Jimmy Woo sendiri bisa mengenal bangsa Skrull karena dia sepertinya sudah mempelajari berkas-berkas dari S.H.I.E.L.D. di masa lalu, yang mungkin saja salah satunya memuat tentang kedatangan bangsa Skrull ke bumi di masa perang Kree dan juga Skrull di tahun 1995, di mana bangsa Skrull pimpinan Talos pada saat itu sedang mencari petunjuk di bumi tentang keberadaan kapal Marvel yang menjadi tempat penampungan bagi para pengungsi Skrull. Dan dalam misinya untuk mencari informasi, seperti yang kita tahu, Talos dan pasukan Skrullnya diketahui juga menyusup sebagai bagian dari S.H.I.E.L.D., di mana tindakan penyusupan Skrull di S.H.I.E.L.D. ini mungkin saja dicatat dalam berkas S.H.I.E.L.D. sebagai tindakan infiltrasi, yang akhirnya membuat Skrull diklasifikasikan sebagai potensi ancaman ke bumi. Dan dari sinilah Jimmy Woo sepertinya mengambil kesimpulan kalau Skrull mungkin saja adalah sosok jahat di balik terciptanya Hex. Selain itu, Skrull yang muncul di post-credit scene ini kemudian berkata kepada Monica kalau dia dikirim oleh seseorang yang merupakan teman lama dari ibunya, yang tahu kalau Monica sekarang diskors dan ingin bertemu dengannya di teater itu, yang akhirnya tidak di-reveal juga di post-credit scene ini, yang sosoknya masih juga jadi misteri. Tapi kalau kita mendengar perkataan Skrull ini yang menyebutkan sebagai he atau laki-laki, sosok ini sendiri mungkin saja merefer pada sosok Nick Fury atau Talos. Dimana kalau sosok ini ternyata adalah Nick Fury, bisa jadi dia menggunakan jaringan bekas organisasi S.H.I.E.L.D.-nya untuk mencari informasi tentang organisasi SWORD pimpinan Director Tyler, dimana salah satu informasi yang mungkin saja didapatkan oleh Nick Fury mungkin saja adalah info tentang Monica dan apa yang sudah dia lakukan dengan kasus Wanda. Selain itu, kalau benar Nick Fury ternyata adalah sosok misterius yang ingin bertemu dengan Monica di post-credit scene ini, maka bukan tidak mungkin kalau alasannya bertemu dengan Monica di sini adalah untuk merekrut Monica untuk bekerja sama di organisasi baru buatannya yang punya base di luar angkasa dan bekerja sama dengan para Skrull yang sebelumnya kita lihat di post-credit scene film Spider-Man Far From Home. Dimana organisasi ini sepertinya dibentuk oleh Nick Fury untuk menangani masalah ekstraterestrial yang kalau di komiknya merupakan tugas asli dari SWORD. Dan dengan Monica Rambeau yang sudah memiliki hubungan
dengan para Skrull dan juga memiliki kekuatan super, ini tentunya membuat Monica menjadi kandidat yang pasti capable untuk menangani ancaman ekstraterestrial yang akan dihadapi oleh organisasi ini. Atau dengan ditangkapnya Director Tyler di ending series WandaVision, maka Nick Fury sepertinya bakal punya kesempatan untuk mengakuisisi SWORD yang nantinya bakal menjadi perpanjangan tangan dari organisasi S.H.I.E.L.D. yang mungkin saja fokusnya bakal diganti oleh Nick Fury dengan menjadikan organisasi ini jadi fokus untuk menangani masalah ekstraterestrial dan tidak mengurus lagi soal sentient weapon. Dimana kalau ini benar terjadi, maka SWORD nantinya sepertinya bakal menempati base luar angkasa yang dipimpin oleh Nick Fury yang tentunya bakal menjadikan SWORD ini semakin mirip dengan versi komiknya yang punya base di stasiun luar angkasa. Berikutnya di post credit scene kedua, kita akhirnya di-reveal dengan keberadaan dari Wanda setelah dia meninggalkan Westview di ending series WandaVision, di mana Wanda sendiri sekarang tinggal di sebuah rumah kecil dekat pegunungan bersalju yang tampilannya mirip dengan Gunung Wundagore di versi komiknya. Dimana kalau di komik, gunung ini sendiri diceritakan merupakan tempat pertama kalinya Shiton membuat buku Darkhold-nya dan juga merupakan tempat di mana Wanda disentuh oleh Shiton yang kemudian menjadikan Wanda sebagai calon tubuh barunya, di mana ini kemudian membuat Wanda akhirnya bisa memiliki kekuatan Chaos Magic. Dan masih berhubungan dengan buku Darkhold, di tempat ini Wanda ternyata sedang mempelajari buku Darkhold yang sepertinya dia ambil saat dia menyerap kekuatan Chaos Magic-nya dari Agatha di pertarungan final di Realitas Hex. Selain itu, kalau kita melihat Wanda yang mempelajari buku Darkhold ini dalam bentuk astral formnya, ini tentunya mengingatkan kita pada sosok Doctor Strange yang di salah satu scene-nya pernah berada dalam bentuk astralnya untuk belajar buku sihir, dimana ini juga diiringi dengan theme song dari film Doctor Strange yang diperdengarkan saat Wanda sedang mempelajari buku Darkhold ini. Nah, di sini Wanda sendiri sepertinya tidak hanya menggunakan Darkhold untuk mempelajari tentang dirinya sebagai Scarlet Witch yang sudah diisyaratkan oleh Agatha sebelumnya kalau buku Darkhold ini punya chapter khusus yang membahas soal penyihir Scarlet Witch. Tapi Wanda juga sepertinya mencoba untuk mengaplikasikan Dark Spell atau Dark Magic dalam Darkhold yang salah satunya untuk membuat tempat tinggalnya di dekat gunung ini. Yang kalau kita perhatikan secara lebih mendetail, maka kita bisa menemukan shape rune yang ada di dinding rumah Wanda yang mungkin saja berfungsi sebagai barrier pelindung bagi Wanda supaya dia tidak diganggu saat proses pembelajaran dengan buku Darkhold. Nah, selanjutnya kita ditunjukkan dengan Wanda yang seperti mendengar suara kedua anaknya yang minta tolong kepada Wanda saat dia mempelajari buku Darkhold. Dimana ini tentunya bisa jadi petunjuk bagi kita untuk beranggapan kalau sepertinya anak-anak Wanda yang kita lihat hancur karena realitas Hex yang runtuh ternyata masih hidup. Karena meskipun tubuh mereka hancur karena runtuhnya Hex, kemungkinan jiwa mereka masih tetap hidup. Dan kalau jiwa mereka masih hidup, pertanyaannya sekarang adalah di mana mereka sekarang dan kenapa mereka meminta tolong kepada Wanda. Dimana salah satu jawaban yang mungkin bisa menjelaskan ini adalah karena jiwa Tommy dan Billy di sini terjebak di satu dimensi yang kemungkinan terlempar karena realitas Hex yang hancur. Karena kita tahu Billy dan juga Tommy bisa ada karena terlahir dari rahim Wanda yang berbeda dengan Vision yang diciptakan dari Chaos Magic Wanda. Sehingga Billy dan Tommy yang lahir ini tentunya memiliki jiwa dan meskipun badan mereka hancur karena Hex, jiwa mereka tetap ada dan terdampar entah di mana. Dan sekarang misi Wanda adalah untuk mencari tahu keberadaan dari jiwa anak-anaknya ini yang di post credit scene ini sedang minta tolong yang menunjukkan kalau mereka sedang dalam bahaya yang membuat kita berasumsi kalau mungkin saja jiwa dari anak-anak Wanda ini sedang dikuasai atau sedang ditahan oleh sosok misterius yang membuat mereka dalam bahaya. Dimana hal ini sendiri sebenarnya hampir mirip-mirip dengan backstory dari karakter Tommy dan Billy di versi komiknya. Dimana di komik, Tommy dan juga Billy yang tercipta karena pecahan jiwa Mephisto akhirnya harus kehilangan pecahan jiwa mereka ini yang diambil oleh Mephisto yang memanfaatkan Master of Pandemonium. Well, gue tahu kalian bosan dengerin Mephisto yang gak juga muncul di series ini ya. Tapi nama yang satu ini emang sangat erat kaitannya dengan dua anak kembar Wanda. Jadi masih ada kemungkinan ini ada kaitannya dengan Mephisto. Atau bisa saja cerita yang berbeda akan diadaptasi di MCU, di mana sosok yang menahan jiwa anak-anak Wanda ini gak akan jauh-jauh dari buku Darkhold dan juga Chaos Magic, yaitu sosok Chiton. Dan tentunya Wanda tidak akan sendiri untuk mencari cara membebaskan anak-anaknya. Dia akan bekerja sama dengan Sorcerer Supreme alias Doctor Strange untuk mencari tahu di mana jiwa anak-anaknya dan mencoba mencari cara untuk menghidupkan anak-anaknya ini kembali. Bisa jadi dengan ritual nekromansi atau pemindahan jiwa yang sama seperti yang dilakukan oleh Agatha Harkness kepada sosok Quicksilver, atau bisa dengan ritual lainnya yang masih belum diketahui.
Selain itu, dengan kemunculan Wanda di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, jadi clue bahwa cara yang mungkin bakal ditempuh oleh Wanda untuk bisa mendapatkan kedua anaknya kembali adalah dengan meminta bantuan dari Doctor Strange yang adalah penjaga dari tatanan realitas supaya bisa membimbing Wanda untuk mengakses Nexus of All Realities atau portal multiverse agar Wanda bisa pergi menuju dimensi tempat jiwa anaknya sekarang berada. Dan dengan bocoran yang menyebutkan kalau aktor pemeran Billy dan Tommy yaitu Julian Hyler dan Jed Clooney yang bakal bermain di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, maka tentunya ini bisa jadi pertanda kalau di filmnya nanti kita bakal melihat peluang Wanda dan juga Doctor Strange untuk menyelamatkan jiwa anak-anak Wanda yang sepertinya ditahan oleh villain yang bakal dihadapi oleh Wanda dan Doctor Strange di film ini, yang bisa saja adalah Shiton, Nightmare, dan karakter lainnya yang berhubungan dengan multiverse. Selain itu, kalau kita baca storyline komik dari karakter Weekend dan juga Speed, kita tentunya tahu kalau Wanda sendiri dengan kekuatan Chaos Magic-nya akhirnya bisa mereinkarnasi jiwa dari kedua anaknya Tommy dan juga Billy setelah sebelumnya sempat diambil oleh Mephisto. Dimana Wanda sendiri kemudian mereinkarnasi jiwa kedua anaknya ke dalam tubuh orang lain yang dalam hal ini adalah William Kaplan dan juga Thomas Shepard, yang akhirnya bisa memiliki ingatan dan juga kekuatan dari anak-anak Wanda. Dan bisa jadi cerita ini sendiri bakal diadaptasi oleh pihak studio untuk menceritakan kembali Billy dan juga Tommy di MCU, dimana dengan menggunakan kekuatan Chaos Magic-nya atau ilmu nekromansi yang ada di buku Darkhold, Wanda sendiri sepertinya bakal mendapatkan kembali jiwa dari anaknya yang kemudian mereinkarnasi jiwa anaknya ini ke dalam tubuh baru, sehingga Wanda bisa munculkan kedua anaknya tapi dengan tampilan dan juga umur yang berbeda dari versi Tommy dan Billy yang hancur di realitas Wanda saat mereka berumur 10 tahun. Selain itu, dengan posisi Billy dan juga Tommy yang kalau di komiknya punya peran sentral di kelompok superhero Young Avengers yang kabarnya bakal jadi penerus dari superhero Avengers di MCU, ini tentunya membuat kembalinya Tommy dan Billy di MCU sepertinya bakal terrealisasi. Dimana dengan tubuh baru mereka yang sepertinya bakal mengambil versi remaja yang tentunya bakal membantu mereka untuk lebih siap dalam beraksi dengan superhero lainnya yang bakal bergabung di kelompok Young Avengers, seperti Kate Bishop dari series Hawkeye, America Chavez dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Miss Marvel dari series Miss Marvel, Stature dari film Ant-Man 3, Quantumania, dan Riri Williams dari series Ironheart. So, menurut kamu gimana nih caranya Billy dan Tommy bisa hidup lagi di MCU dan apakah mereka benar akan bergabung di Young Avengers? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So, like dan share video ini kalau kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.